Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perubahan dan perkembangan KBK, KTSP, dan K13. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya. Nama saya Rina Mayanti dengan NIM AIR 80 dan rekan saya Farah Nurfatin dengan NIM AIR 108. Di sini kami akan membahas tentang 3 konteks kurikulum, yaitu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang ketiga kurikulum K13. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, prosedur penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber-sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Hal ini disampaikan Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas tahun 2002 nomor 3. Kurikulum berbasis kompetensi sendiri bertujuan untuk mempersiapkan generasi menjadi anggota masyarakat dunia yang memiliki kompetensi yang memadai untuk mengembangkan dirinya ke arah tenaga kerja yang profesional sesuai dengan bidang-bidang lapangan kerja yang dikehendaki. Terus yang kedua ada 3 landasan KBK. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum nasional. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila sangat relevan untuk penerapan filosofi pendidikan yang mendunia seperti 4 pilar, yaitu learning to be, learning to know, learning to do, dan learning to live together. Terus yang kedua, dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1999 bab 4E GBHN tahun 1999 sampai 2004, bab 5 tentang arah kebijakan pendidikan, dan UU RI nomor 22 tahun 1999 serta peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, di mana dalam hal ini menuntut perubahan dalam pengelolaan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Kenapa demikian? Karena pemberdayaan daerah dan sekolah ingin adanya suatu peningkatan mutu pendidikan yang secara berkelanjutan, terarah, dan menyeluruh. Terus yang ketiga, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Slide selanjutnya itu tentang isi KBK. Dalam kurikulum berbasis kompetensi KBK itu memiliki 4 dasar yang harus sesuai dengan tuntutan KBK. Yang pertama, kompetensi akademik. Artinya, siswa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi tantangan dan persoalan hidup secara mandiri. Terus yang kedua, kompetensi okupasional. Kompetensi okupasional itu artinya siswa harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Terus yang ketiga, kompetensi kultural. Kompetensi kultural artinya siswa mampu menempatkan diri dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat. Dan yang terakhir, kompetensi temporal. Artinya siswa tetap eksis dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan KBK. Dimulai dari kelebihan KBK terlebih dahulu. KBK itu yang kelebihan pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, KBK bersifat alamiah atau konstekstual. Artinya, peserta mampu mengembangkan kompetensi berdasarkan potensi yang dimiliki peserta didik kita yang ada di sekolah. Terus yang ketiga, kompetensi
si KBK itu boleh menjadi dasar yang mengembangkan kemampuan-kemampuan lain. Terus yang keempat, mengembangkan pembelajaran yang bersifat pada peserta didik atau siswa atau student oriented. Terus untuk kekurangannya sendiri, dalam kurikulum dan hasil belajar KBK itu indikatornya sudah tersusun. Terus yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan. Yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya, yaitu teacher oriented. Dan yang keempat, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal. Terus yang selanjutnya, implementasi KBK itu terdiri atas 3 macam, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Untuk pengembangan program sendiri itu ada program tahunan, program semester, program modul, program mingguan, program harian, program pengayaan, program remedial, dan bimbingan konseling. Untuk pelaksanaan pembelajaran sendiri itu juga ada 3 jenis, yaitu pretest, proses, dan post-test. Dan untuk evaluasinya sendiri itu sama seperti kurikulum yang lain. Kita akan memasuki kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh dan dilaksanakan pada tiap-tiap satuan pendidikan. KTSP secara umum memiliki tujuan untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dan dalam mengembangkan kurikulum. Sedangkan KTSP sendiri memiliki 3 landasan. Pertama, landasan empiris. Landasan empiris ini juga terdiri atas 3 faktor. Yang pertama, rendahnya kualitas pendidikan. Yang kedua, Indonesia mempunyai keberagaman sosial budaya. Yang ketiga, peran sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum bersifat pasif. Landasan yang kedua adalah landasan yuridis, di mana KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan landasan yang terakhir adalah landasan teoritis. Maksud teoritis di sini karena adanya munculnya penolakan terhadap paham behaviorisme dalam pembelajaran. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Farah Nurfatin. Terima kasih. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas tentang isi KTSP. Menurut Mulyasa, struktur KTSP memuat mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Struktur dan muatan KTSP tertuang dalam standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan KTSP. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan KTSP. 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dan menyelenggarakan pendidikan. Salah satu bentuk kegagalan kurikulum pada kurikulum sebelumnya ialah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia. Hal ini tidak mempertimbangkan kepada situasi yang ada di lapangan dan kurang meninjau potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan sekolah di daerah atau provinsi. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan dan dapat tercapainya pendidikan karakter. Yang ketiga,
KTSP sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, untuk mengantisipasi permasalahan pendidikan, KTSP bisa diandalkan menjadi patokan menghadapi tantangan masa depan dengan pembekalan keterampilan peserta didik. Selanjutnya ada kelemahan KTSP. Yang satu, pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, minimnya kualitas guru dan sekolah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, misal seperti konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Yang keempat, pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru. Slide selanjutnya ada implementasi KTSP. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut kreativitas dan kearifan pendidik. Dalam menciptakan dan menambahkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang diprogramkan secara efektif dan menyenangkan, sehingga dalam pengimplementasiannya seorang pendidik itu harus menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, memiliki pendekatan yang tepat. Yang ketiga, membentuk kompetensi peserta didik. Membentuk kompetensi peserta didik itu meliputi 3 poin. Yang pertama, kegiatan awal atau pembukaan seperti pembinaan atau pembinaan keakraban atau pengenalan seperti itu. Terus yang kedua itu ada kegiatan inti. Yang ketiga ada kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas. Yang kembali lagi ke pengimplementasian KTSP yang keempat, yaitu kriteria keberhasilan. Yang kelima, pengembangan organisasi dan manajemen pembelajaran. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KBK dan KTSP. Kurikulum 2013 ini berbasis pada sains, yang mana untuk jenjang pendidikan dasar bersifat tematik integratif. Kompetensi yang ingin dicapai dari kurikulum ini yaitu kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan. Selanjutnya ada landasan kurikulum 2013. Terdapat 4 poin di sini, yaitu yang pertama landasan yuridis, psikologis, konseptual, dan filosofis. Yang pertama landasan yuridis dari Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP. Yang kedua, landasan psikologis. Terdapat 2 cabang ilmu psikologis yang berkaitan erat dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu fisiologis perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajarnya.
Yang ketiga ada landasan konseptual. Kurikulum dan pendidikan merupakan dua konsep yang harus dipahami terlebih dahulu, seperti misalnya manusia sejak lahir telah mempunyai potensi dasar. Usaha agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, potensi tersebut agar dapat dikembangkan sehingga mampu bertanggung jawab dalam potensi yang dimiliki dengan berpedoman kepada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai beberapa karakter yang tertanam dalam dirinya selain kompetensi. Yang keempat ada landasan filosofis. Segala hal yang berhubungan dengan kurikulum yang didasarkan kepada bagaimana sekolah dan kelas diorganisir. Pentingnya filsafat dapat menentukan keputusan-keputusan dalam sebuah kurikulum seperti merumuskan tujuan pendidikan, menyelesaikan dan mengorganisasikan pengetahuan. Selain 4 landasan itu, dalam penyusunan pengembangan kurikulum 2013 ini mengacu pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, kita membahas terlebih dahulu kelebihan kurikulum 2013. Pertama, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak desa itu cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang ketiga, merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Yang keempat, kesiapan terletak pada guru. Guru harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Selanjutnya, kekurangan kurikulum 2013. Terdapat 3 poin. Yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama. Padahal guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan ini sulit dicapai karena kebijakan kurikulum sebelumnya yang masih berlaku. Yang ketiga, pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Yang terakhir kita akan membahas tentang implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Pelatihan PTK adalah bagian dari pengembangan kurikulum pelatihan PTK yang disesuaikan dengan strategi implementasi. Misalnya tahun pertama 2013 sampai tahun 2015 ketika kurikulum sudah dinyatakan sepenuhnya diimplementasi. Strategi pelatihan ini dimulai dengan melatih calon pelatih yang terdiri atas unsur-unsur yaitu dinas pendidikan, dosen, widyaswara, guru inti nasional, pengawas, dan kepala sekolah berprestasi.
Langkah berikutnya yaitu melatih master teacher yang terdiri dari guru inti, pengawas, dan kepala sekolah. Yang kedua, pengembangan buku siswa dan pedoman guru. Implementasi kurikulum dilengkapi dengan buku siswa dan pedoman guru yang disediakan oleh pemerintah. Cara ini memberikan jaminan terhadap kualitas isi atau bahan ajar dan penyajian buku serta bahan bagi pelatihan guru dalam keterampilan melakukan pembelajaran dan penilaian pada proses serta hasil belajar peserta didik. Yang ketiga ada evaluasi kurikulum. Hal ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan sebuah masalah. Evaluasi ini dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten secara rutin dan bergiliran.